kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Nahwasinda Amelia. Saya dari kelas AKM 3 ingin menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Kemudian ada oogenesis dan spermatogenesis. Kemudian ada bagian sperma. Kemudian ada proses menstruasi. Ada proses fertilisasi atau pembuahan. Dan yang terakhir ada laktasi dan posisi menyusui. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita bagian luar terlebih dahulu. Nah, di organ reproduksi wanita bagian luar ini dia itu terdapat mons pubis. Mons pubis ini dia itu jaringan lemak yang dapat ditumbuhi oleh rambut. Dia ini berfungsi sebagai mengurangi gesekan ketika kita berhubungan intim. Kemudian di sini ada prepucia of clitoris, yaitu bentuknya seperti kacang. Kemudian di bawahnya ini ada glans of clitoris, yaitu yang peka terhadap rangsangan. Dia juga berperan ketika kita berhubungan intim. Kemudian sini ada labia minora. Labia minora itu merupakan untuk melindungi vagina dengan klitoris. Kemudian di sini ada urethral opening. Urethral opening ini dia itu merupakan tempat keluarnya urin. Kemudian di sini ada hymen atau selaput darah. Nah, dia ini tidak dapat dikatakan bahwa seseorang itu bisa dikatakan masih perawan atau tidak, karena biasanya ada seorang perempuan juga yang tidak memiliki selaput darah. Kemudian itu ada vaginal entrance. Vaginal entrance ini merupakan tempat keluarnya dari menstruasi, dan ini juga merupakan tempat yang dimasuki dengan penis ketika berhubungan intim. Nah, kemudian di sini ada labia mayora. Labia mayora ini merupakan kelenjar atau minyak yang dia juga dapat ditumbuhi oleh rambut. Dia ini berfungsi untuk melindungi vagina kita. Kemudian di sini ada perineum. Perineum ini merupakan batasan antara vagina dengan anus. Nah, anus ini merupakan tempat pembuangan akhir. Nah, kemudian di sini itu merupakan organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, organ reproduksi wanita ini yang pertama itu terdapat vagina. Di sini merupakan bagian vaginanya. Kemudian di sini ada cervix atau mulut rahim. Di sini ada endometrium, lapisan endometrium atau dinding rahim. Kemudian ada perimetrium dan myometrium bagian luarnya. Kemudian di sini itu ada fundus. Nah, ini nih yang disebut dengan jaringan lemak tadi. Kemudian di sini ada uterus. Nah, uterus ini tempat implantasi perkembangan fetus atau janin. Kemudian di sini ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini merupakan proses terjadinya fertilisasi. Kemudian di sini ada fimbre, dia itu yang bentuknya seperti jari-jari. Nah, ini untuk menangkap sel telur yang nantinya akan dibawa ke tuba fallopi. Kemudian di sini ada ovarium, tempat penyimpanan ovum. Oke, yang kedua itu ada organ reproduksi pria. Nah, di sini itu ada skrotum. Skrotum ini dia itu akan melindungi si testis. Kemudian di sini ada testis, dia itu tempat penampungan sperma. Nah, dia juga berperan untuk mengatur suhu. Kemudian di sini itu ada epididymis. Epididymis ini yaitu bentuknya seperti koma. Nah, dia itu berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sperma. Kemudian ketika dia akan dikeluarkan, dia itu akan melalui vas deferens. Ini merupakan saluran vas deferens. Kemudian di sini ada tulang kemaluan. Nah, setelah disalurkan melalui vas deferens, di sini itu ada kandung kemih, ya, kandung kemih, tempat penampung urin. Kemudian di sini ada
kelenjar prostat. Sini juga ada vesicula seminalis. Kemudian kelenjar prostat ini dia itu membantu melindungi dan menyuburkan sperma. Kemudian di sini ada rektum atau bagian akhir usus besar. Kemudian setelah sperma itu menjalur ke vas deferens, melalui vas deferens, itu di sini ada uretral, tempat pembuangan urin. Nah, kemudian ini ada penis. Jadi, organ reproduksi pria ini dia itu hanya memiliki satu lubang yang dimana dia itu untuk mengeluarkan sperma dan urin. Jadi dia itu akan bergantian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembuahan sel telur. Nah, yang pertama dia itu ada oogonium, yaitu memiliki sifat 2N atau diploid. Kemudian dia itu akan mengalami pembelahan mitosis yang disebut dengan oosit primer, yang dia itu memiliki 2N atau bersifat diploid juga. Nah, setelah itu dia akan mengalami pembelahan meiosis pertama yang disebut dengan oosit sekunder dan badan polar pertama. Dia itu ukurannya tidak sama dan masing-masing memiliki sifat N atau haploid. Kemudian setelah itu dia akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Nah, di pembelahan meiosis yang kedua ini dia itu akan disebut dengan ovum dan badan polar kedua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis ini dia itu dimulai dari spermatogonium yang sifatnya 2N atau diploid. Kemudian dia itu akan mengalami pembelahan mitosis. Nah, yang sifatnya itu 2N juga disebut dengan spermatosit primer. Kemudian dia akan mengalami pembelahan meiosis pertama yang sifatnya itu haploid. Dia disebut dengan spermatosit sekunder yang memiliki 23 kromosom. Kemudian dia akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang akan menjadi 4 itu bersifat haploid semua. Kemudian di sini dia itu disebut dengan spermatid. Nah, pada tahapan keempat ini dia itu tidak akan mengalami pembelahan lagi, melainkan dia itu akan mengalami diferensiasi dan menjadi sperma, 4 sel sperma ini. Kemudian ini adalah bagian-bagian sperma. Dia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala, kemudian bagian tengah atau bagian badannya, dan bagian ekor. Nah, yang pertama bagian kepala ini dia itu mengandung kromatin yang memiliki DNA yang membentuk kromosom. Nah, di sini ada nukleus nih. Kemudian di sini ada akrosom juga, yaitu untuk mengandung protein yang menembus sel kulit telur dari sel telur. Kemudian di sini itu ada bagian tengah atau bagian badannya, yaitu sini terdapat mitokondria yang bentuknya seperti spiral ini. Kemudian dia itu mengandung mitokondria sebagai penghasil energi. Nah, sperma dan dia itu dapat membantu sperma ini untuk bergerak. Kemudian di sini ada bagian ekor. Bagian ekor itu merupakan untuk membantu menggerakkan sperma menuju sel telur untuk proses pembuahan. Nah, dia itu disebut dengan membran plasma atau lapisan luar untuk melindungi. Nah, kemudian di sini itu ada proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, yang pertama di sini itu ada ovum, yaitu sel telur yang matang akan dihasilkan oleh ovarium. Kemudian dia itu akan mengalami ovulasi dan bisa melepaskan oosit sekunder. Kemudian dia akan mengalami pembelahan. Pada hari pertama itu dia memiliki satu sel atau sel tunggal yang disebut dengan zigot. Kemudian hari kedua itu dia akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel. Kemudian pada hari ketiga dia akan menjadi 4 sel. Kemudian pada hari keempat ini dia akan menjadi 16 sel yang disebut dengan membentuk seperti morula. Kemudian pada hari kelima ini merupakan proses blastotista awal. Nah, yang terjadi di tuba fallopi ini. Kemudian dia akan menuju ke uterus.
yaitu pada hari ke-6 sampai ke-7 yang disebut dengan blastokista akhir. Nah, di sini dia itu merupakan tempat perkembangan embrio sebelum diimplementasikan ke dalam rahim. Nah, setelah itu pada hari ke-8 sampai hari ke-9 ini, dia itu akan menempel pada dinding rahim atau endometrium. Nah, di sini itu merupakan rahim ya, guys. Kemudian pada hari 6 sampai 9 ini dia itu akan si embrio ini mulai mengimplementasikan. Oke, selanjutnya di sini itu ada proses bertemunya sel sperma dengan ovum. Yang pada tahap pertama dia itu akan berusaha masuk menerobos sel folikel ini. Nah, pada tahap kedua dia itu akan melepaskan enzim. Bagian kepalanya ini akan melepaskan enzim. Enzim ini bagian yang merah-merah ini. Kemudian pada tahap ketiga yaitu setelah berusaha masuk, dia akan pada zona polisida ini dia akan mengalami kerusakan sehingga nukleus itu menyentuh si ovum. Nah, pada tahap ketiga ini dia itu ada membran plasma ovum juga. Nah, kemudian di sini itu yang hijau ini yaitu disebut dengan granula kortikal. Granula kortikal ini dia akan berusaha untuk melindungi zona polisida ini untuk menebalkan itu. Kemudian pada tahap keempat dia itu bagian kepala dengan bagian badannya ini akan membelah atau melepaskan diri. Nah, kemudian di sinilah proses bertemunya sel sperma dengan ovum. Nah, selanjutnya di sini itu ada proses menstruasi. Proses menstruasi itu akan terjadi ketika sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, yang tahap pertama itu sel telur akan keluar melalui tuba falopi. Nah, kemudian pada fase ovulasi atau masa ovulasi, sel telur ini akan menunggu di tuba falopi. Nah, dia itu akan menunggu sel sperma akan bertemu atau tidak dengan sel ovum ini. Nah, jika pada fase keempat ini atau luteal fase dia itu tidak mengalami pembuahan, maka dia akan langsung turun ke dalam dinding rahim atau ke endometrium. Nah, kemudian pada fase menstruasi pada luteal fase ini dia itu akan mengalami fase menstruasi sehingga menyebabkan dinding rahim ini meluruh dan menjadi darah menstruasi. Nah, kemudian di sini itu ada proses pembentukan janin atau bayi. Nah, yang pertama itu ada masa pembuahan. Pada masa pembuahan ini terjadi ketika pada minggu ketiga sampai minggu keempat ini. Dia itu bentuknya masih seperti embrio. Kemudian pada minggu kelima sampai keenam ini dia itu jantungnya mulai berfungsi atau berdetak dan mulai terdengar. Setelah itu, dari minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-18 ini, dia itu sudah terbentuk matanya, telinganya, terus kakinya juga, jari-jarinya, tangannya. Kemudian dia itu sudah mulai bergerak, bisa bergerak, dan dia masih menutup matanya. Kemudian di sini pada hari ke-19 sampai 2 minggu ini itu mulai menendang dan bergerak lebih teratur, tumbuh rambut dan perkembangan otak juga. Kemudian pada minggu ke-23 sampai minggu ke-29 ini janin itu bisa mendengar situasi yang ada di luar atau suara sekitar dalam perut gitu. Kemudian pada minggu ke-30 sampai 35 minggu ini sistem pernafasan semakin matang, kemudian kan dia juga mempersiapkan diri untuk keluar dari rahim, kemudian dia juga akan bergerak posisi yang lebih nyaman. Kemudian pada minggu ke-36 sampai ke-41 minggu ini janin itu sudah siap untuk lahir dan setelahnya itu sepenuhnya sudah matang dan organ-organnya juga sudah benar-benar siap untuk keluar dari endometrium atau rahim. Nah, selanjutnya di sini itu ada tahapan melahirkan atau dibagi dengan 4 kala. Nah, yang kala pertama itu ada proses pembukaan. Pembukaan ini dimulai ketika serviks itu membuka dari 0 sampai 10 cm yang akan ditandai dengan keluarnya lendir bercampur dengan darah.
Nah, kemudian pada kala kedua ini atau proses pengeluaran janin itu ada proses pembukaan setelah serviks itu lengkap dan terlihat kepala bayinya itu pada introitus vagina. Kemudian pada kala ketiga itu ada pengeluaran plasenta. Ini bayi itu mulai lahir dan bayi akan berakhir dengan lahirnya plasenta dan proses pengeluaran plasenta ya pada kala keempat ini yang akan berlangsung dari 5 sampai 30 menit. Nah, yang terakhir ini adalah proses laktasi atau proses menyusui. Nah, di sini itu ada bentuk payudara. Bentuk payudara ini tidak memungkinkan seseorang itu memiliki payudara besar atau kecilnya itu mempengaruhi jumlah ASI yang diperoleh. Nah, karena di sini itu ada dinding toraks untuk melindungi payudara, kemudian ada otot dada untuk membantu dan pernapasan dengan mengontrol gerakan dada saat bernafas. Kemudian di sini ada lobus yang ungu ini. Lobus itu untuk menjalankan organ tersebut. Kemudian di sini itu ada puting susu. Puting susu ini bagian sensitif juga bagi perempuan dan dia itu berperan dalam ketika pemberian ASI. Nah, kemudian di sini itu yang hitam ini dia itu merupakan areola. Areola itu disebut dengan area sekitar gelap yang di sekitar puting ini. Kemudian di sini yang seperti anggur ini dia itu merupakan saluran susu. Nah, saluran susu ini saluran yang membawa ASI dari kelenjar masuk dari kelenjar susu kemudian ke puting. Pada jaringan adiposa atau yang kuning ini dia itu merupakan jaringan untuk menyimpan energi yang dalam bentuk lemak. Nah, ini nih jaringan adiposa ini yang menyebabkan si payudara itu besar kecilnya payudara. Jadi dipengaruhi oleh jaringan adiposa, bukan karena jumlah ASI-nya. Nah, selanjutnya di sini itu ada proses laktasi atau proses menyusui. Itu di sini ada bagian kecil dari otak yang disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus atau bagian kecil dari otak untuk mengatur fungsi tubuh. Kemudian di sini itu ada posterior pituitary yang oranye ini, yaitu untuk menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi sehingga seperti hormon oksitosin. Kemudian di sini yang warna pink ini itu ada arterial pituitary untuk menghasilkan dan mengeluarkan berbagai hormon. Kemudian di sini ada ejectin milk ejection itu untuk memicu keluarnya ASI. Kemudian sini ada reseptor in nipple itu dia akan peka terhadap rangsangan fisik seperti hisapan bayi. Kemudian di sini yang merah ini yaitu merupakan prolactin milk production atau hormon yang merangsang kelenjar susu untuk memproduksi ASI. Kemudian selanjutnya di sini ada posisi menyusui yang baik dan benar serta yang salah, posisi yang salah. Nah, posisi yang benar ini dia itu si bayi mulutnya ini akan memasukkannya ke dalam payudara ibu di bagian areolanya juga dia itu akan menghisap setengahnya ya dan masuk mulutnya itu setengah dari putingnya itu atau areola tersebut, area yang gelap gitu di sekitar puting. Nah, sedangkan peletakan yang salah dia itu si bayi hanya mengisap bagian putingnya saja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ketika peletakan mulut bayinya itu yang salah, maka akan menyebabkan rasa nyeri pada payudara. Halo guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Kalau lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.